Shalom saudaraku, semua rekan-rekan hamba Tuhan dan bahkan jemaat GPA Gali Manado yang ada dalam atau tergabung dalam seluruh Raja Wali. Hari ini saya ingin sharing sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari tema gereja kita, tetapi secara global tentang jemaat di Efesus, Ibu Bapak Saudara. Kita tahu sama-sama bahwa hampir kurang lebih 3 tahun ketika Paulus berada di Efesus, dia melakukan penginjilan dan mengajarkan tentang keselamatan di dalam Kristus. Nah, hampir kurang lebih 3 tahun itu, maka seluruh kegiatan penginjilan dan pengajaran yang Paulus lakukan di Efesus itu ternyata menghasilkan, saudara. Maka lahirlah orang-orang Kristen mula-mula atau orang-orang percaya mula-mula di Efesus. Yang kita tahu sama-sama bahwa jemaat Kristen yang mula-mula yang berada di Efesus ini adalah orang-orang yang terdiri dari orang Yahudi dan orang-orang yang non-Yahudi. Nah, kalau kita bicara tentang jemaat mula-mula di Efesus yang non-Yahudi, maka latar belakang dari kehidupan mereka secara menyeluruh adalah orang-orang yang menyembah berhala, yaitu penyembahan kepada Dewi Artemis di beberapa kuil yang mereka bangun di kota Efesus. Yang kedua, sebetulnya baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus sebetulnya adalah orang-orang yang juga para pedagang yang kita tahu bersama-sama ada juga di antara mereka yang mengalami keberhasilan dan kesuksesan yang sangat luar biasa karena mereka memiliki perusahaan dan beberapa karyawan untuk mereka pekerjakan membuat kuil daripada Dewi Artemis dan tukang perak karena bahan dasar untuk pemujaan dan penyembahan di dalam kuil itu adalah dari perak, sehingga membutuhkan orang-orang yang ahli dalam pembuatan beberapa aksesoris yang ada hubungan dengan penyembahan berhala di kuil Dewi Artemis. Jadi sebetulnya kesimpulannya adalah non-Yahudi ini adalah orang-orang yang penyembahan berhala, tetapi kemudian secara ekonomi mereka adalah orang-orang yang sangat mapan. Tetapi kemudian ketika mereka menerima Yesus dan mereka dipulihkan oleh Tuhan, maka ternyata hidup itu yang mereka harapkan tidak sesuai sebetulnya dengan realitas. Karena Alkitab berkata bahwa jemaat mula-mula yang percaya kepada Yesus ini ternyata mengalami kemunduran secara ekonomi, karena ketika mereka percaya kepada Yesus, maka otomatis perdagangan mereka tidak lakukan lagi karena tidak ada hubungan lagi dengan penyembahan berhala. Padahal pendapatan utama mereka ini adalah semua hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan yang mereka buat yang ada hubungan dengan penyembahan berhala, yaitu kepada Dewi Artemis di beberapa kuil yang ada. Di sisi lain kalau kita perhatikan, Alkitab juga berkata dalam Kisah Para Rasul, mereka adalah orang-orang yang dituduh di mana roda perekonomian di beberapa kota di Efesus itu mengalami kemunduran. Karena banyak ternyata dari para pedagang ini juga ketika teman-teman yang sudah lahir baru ini menginjil mereka, maka mereka percaya kepada Yesus dan meninggalkan penyembahan berhala. Sehingga dengan demikian maka beberapa peralatan dan aksesoris yang semua berhubungan dengan penyembahan berhala di kuil Dewi Artemis ini tidak laku, Ibu Bapak Saudara. Sehingga mereka mengalami kebangkrutan yang begitu hebat. Jadi mereka dituduh adalah orang-orang yang menyebabkan terjadi stuck ekonomi, Saudara. Roda perekonomian di kota itu mengalami kemunduran yang begitu hebat. Nah, akibat yang terjadi, maka mereka adalah orang-orang yang percaya ini adalah orang yang pada akhirnya mengalami intimidasi yang begitu hebat. Mereka terancam kehidupan mereka dan secara jiwa mengalami tekanan yang begitu hebat. Kenapa? Karena orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang mengganggu sebetulnya dari sisi ekonomi dan bahkan dari sisi keagamaan budaya mereka. Karena itu tidak heran bahwa Alkitab menekankan bahwa orang-orang atau jemaat Kristen mula-mula di Efesus itu sebetulnya mengalami penganiayaan yang begitu hebat. Bahkan kita tahu sama-sama ketika Paulus pun masih berada di sana, Paulus pun pernah mengalami ancaman untuk mau dibunuh karena pemberitaan Injil di beberapa tempat di daerah pasar itu, Ibu Bapak Saudara. Jadi secara fisik mereka mengalami
penderitaan karena penganiayaan yang begitu hebat, dan secara jiwa sebetulnya mereka mengalami tekanan karena mereka tidak mengalami ketenangan dan kedamaian dalam hidup mereka. Pertanyaannya adalah yang perlu kita renungkan dan belajar bersama-sama dari mereka jemaat mula-mula ini adalah, apakah dengan tekanan penderitaan yang begitu hebat itu membuat mereka kehilangan pengharapan kepada Kristus? Apakah mereka mengalami ketakutan dan kekhawatiran yang begitu hebat karena mengalami tekanan itu? Nah, di dalam kitab Wahyu pasal 2, kita menemukan di sana catatan bahwa ada menyinggung tentang jemaat di Efesus. Tapi kalau kita perhatikan, dalam pasal 2 itu ada pembagian dua generasi. Di pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, itu disebut dengan generasi mula-mula, di mana ketika Paulus datang dan kemudian ketika Paulus memberitakan Injil dan ketika dia menulis surat ini dari Roma, itu ditulis sekitar tahun 61 sampai 62 Masehi. Sementara ayat yang keempat ke bawah itu merupakan generasi kedua, yaitu cucu-cucu daripada generasi pertama, yang kemungkinan besar ketika kitab Wahyu ditulis itu pada tahun 90 sebelum Masehi. Ibu bapak sudah diberkati Tuhan. Pada waktu Kaisar Domitianus berkuasa dan menyuruh semua orang untuk menyembah kaisar sebagai dewa. Jadi tekanan juga yang begitu hebat terjadi pada waktu itu. Nah, karena itu saya mengambil ayat 1 sampai yang ketiga, di mana ini merupakan spirit, semangat, kualitas iman, kepercayaan daripada gereja mula-mula berada di Efesus. Tuhan berkata bahwa jeripaya dan ketekunan mereka mengiring Tuhan sungguh luar biasa. Terhadap dosa mereka tidak kompromi, tetapi hatinya selalu dipenuhi dengan belas kasihan terhadap orang-orang berdosa. Bahkan kalau kita perhatikan, ajaran-ajaran yang mereka dengar dan masuk di tengah-tengah mereka, itu diuji sedemikian rupa. Tujuannya adalah supaya kemurnian Injil yang mereka terima dari Tuhan melalui Rasul Paulus itu terjaga kemurniannya, Ibu Bapak Saudara. Karena itu pada zaman mereka ada begitu banyak orang yang mengatasnamakan Rasul, itu gugur kerasulannya karena mereka menguji kemurnian daripada Injil, atau dalam tanda petik Injil, atau pengajaran yang mereka sampaikan. Orang-orang percaya mula-mula di Efesus ini adalah orang-orang yang ternyata setelah saya pelajari tidak takut terhadap ancaman, saudara. Malah sebaliknya mereka sungguh menunjukkan kualitas iman yang begitu hebat. Seperti apa dan bagaimana situasi yang mereka hadapi, iman dan pengharapan kepada Kristus itu ternyata tidak tergoyahkan. Kasih mereka kepada Yesus itu jauh lebih besar terhadap ancaman yang mereka alami. Bahkan kita tahu sama-sama dalam situasi ancaman, dalam kondisi yang tertekan seperti itu, Kisah Rasul berkata bahwa mereka tidak berhenti untuk melakukan penginjilan. Penginjilan mereka jalani dengan berani karena mereka mengasihi Tuhan dengan begitu hebat. Artinya apa, saudara? Mereka menunjukkan perbedaan kualitas yang begitu luar biasa dibandingkan dengan generasi kedua. Nah, ibu bapak sudah diberkati Tuhan, apa yang menyebabkan mereka tidak tergoyahkan imannya, tidak kehilangan pengharapan, mereka tidak takut terhadap ancaman, ibu bapak saudara. Mereka percaya kepada apa yang Paulus sampaikan kepada mereka di dalam Efesus pasal 1, ayat yang keempat itu, kalau saudara perhatikan bersama-sama, bahwa orang yang percaya itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan. Orang di dalam Kristus, orang yang mengalami penebusan oleh karena kuasa darah Yesus, dan orang-orang yang mengalami janji-janji daripada Yesus, yaitu pribadi Roh Kudus, untuk dimeteraikan dalam hidup kita sebagai milik Kristus. Ini yang menjadi dasar yang begitu hebat sehingga mereka tidak mengalami kehilangan pengharapan kepada Kristus. Nah, ibu bapak sudah diberkati Tuhan, situasi dan kondisi kita hari ini jelas hampir seluruh dunia saat ini sedang mengalami tekanan, bahkan mengalami intimidasi dari wabah penyakit virus COVID-19. Virus yang sangat mematikan yang belum diketemukan antivirusnya secara pasti. Penyebarannya begitu cepat dan tidak terlihat secara kasat mata. Reaksi dalam masa inkubasi pun hanya dihitung hari dan bergerak begitu cepat, menghancurkan beberapa organ tubuh yang vital dalam tubuh kita. Saya melihat bahwa ada begitu banyak orang mengalami ketakutan, ada begitu banyak orang mengalami kekhawatiran. Ketakutan dan kekhawatiran bagi saya sebetulnya hal yang sangat normal.
Tetapi kemudian kejadian daripada virus ini atau peristiwa yang sekarang mengguncangkan seluruh dunia membuktikan bahwa setiap orang yang menaruh pengharapan kepada harta, setiap orang yang menaruh pengharapan kepada apa yang melekat kepada dirinya yang ada hubungan dengan materi, itu ternyata nggak ada arti apa-apa, Ibu Bapak Saudara. Mereka kehilangan pengharapan, mereka mengalami ketakutan. Karena apa, Saudara? Tidak ada kekekalan dalam hidup mereka. Belajar dari jemaat di Efesus bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, saya tahu memang tidak ada hubungan tekanan mereka dengan virus ini. Tetapi kita belajar dari spirit mereka. Tekanan kondisi yang mereka alami itu ternyata tidak mengubah pengharapan dan tidak akan mengubah keyakinan mereka kepada Yesus. Mereka tetap percaya kepada Yesus. Percayalah hanya di dalam Yesus ada janji-janji kekekalan yang kita terima yang dunia tidak pernah memberikan. Seluruh harta apapun di dunia ini tidak akan pernah menjamin itu dalam hidup kita. Silakan saudara mempelajari selanjutnya. Tuhan memberkati.